Teman-teman, setelah kita menyaksikan video yang pertama tentang perencanaan awal, kita merencanakan, kita memplanning usaha bakeri. Di video yang kedua kita sudah menyimak tentang tahap-tahapan proses pengadukan. Hari ini kita akan berbagi ilmu tentang tahap-tahapan atau sebuah proses dalam membuat roti. Jadi teman-teman, di dalam proses membuat roti itu ada beberapa tahap, ya, ada beberapa tahap yang teman-teman harus lalui, ya, harus lalui. Setiap tahap itu ada beberapa trik, ya, setiap tahap itu ada beberapa trik, ada beberapa rahasia-rahasia tertentu sehingga nanti teman-teman dapat menghasilkan roti yang baik. Tahapan yang pertama teman-teman ya, tahapan yang pertama adalah tahap pemilihan bahan. Tahap pemilihan bahan, tahap pemilihan resep, dan tahap pemilihan metode yang tepat dalam proses mengaduk roti. Kita tahu teman-teman, bahan roti ini, mutu dari roti ini sangat tergantung dari bahan yang digunakan. Jadi teman-teman harus memakai bahan yang berkualitas baik, ya, yang berkualitas baik. Dalam penggunaan bahan ini belum tentu roti yang enak menggunakan bahan yang mahal. Nah, ini belum tentu teman-teman ya, belum tentu. Tapi di pasaran pada umumnya bahan roti yang berkualitas baik, yang kualitas istimewa itu memang berharga mahal teman-teman ya, berbeda dengan bahan roti yang berkualitas rendah atau kualitas yang biasa. Jadi bahan-bahan roti yang berkualitas baik itu biasanya harganya lebih mahal. Terus kemudian pada saat pemilihan resep teman-teman ya, sebelum membuat roti teman-teman harus mempunyai standar resep ya, standar resep. Jadi teman-teman harus bisa membuat resep sendiri ya, sesuai dengan kelas roti yang teman-teman akan buat. Misalkan teman-teman akan membuat roti dengan harga misalkan 2000-an, harga 1500-an. Nah, itu nanti teman-teman harus bisa membuat resepnya beserta bahan yang dipakainya. Sehingga nanti bahan yang dipakai itu akan sesuai dengan harga jualnya. Terus kemudian teman-teman harus memilih metode mengaduk roti ya, atau cara mengaduk roti yang tepat. Di dalam ilmu bakeri teman-teman, mengaduk roti ini ada 4 metode ya, ada 4 metode. Yang pertama adalah metode no time do ya, metode no time do. Yang kedua adalah metode do brick roll. Yang ketiga adalah metode strike do. Yang keempat adalah metode spong and do system. Jadi 4 metode ini nanti teman-teman milih metode yang mana. Tentu teman-teman, dari setiap metode yang digunakan itu akan mempunyai kelebihan, akan mempunyai kekurangan. Ya, bagaimana kelebihan dan kekurangannya teman-teman itu nanti akan dibahas dalam satu video tersendiri teman-teman ya, bukan di video ini tapi video tersendiri nanti akan kita bahas. Misalkan keunggulan ketika kita memakai metode no time do ini, keunggulannya apa. Nah, kemudian ketika kita menggunakan metode do brick roll itu nanti kelebihannya apa dan kemudian kekurangannya apa. Metode strike do dan juga metode spong and do system semuanya mempunyai kelemahan dan kelebihan. Jadi yang tahap pertama teman-teman, tahap pertama adalah pemilihan bahan baku, pemilihan standar resep, kemudian pemilihan sistem atau cara mengaduk roti yang akan digunakan. Tahap yang kedua teman-teman adalah tahap penimbangan bahan baku ya, penimbangan bahan baku. Ingat teman-teman,
pada saat teman-teman menimbang bahan baku untuk roti, ya, saya sarankan untuk beberapa bahan ini, teman-teman saya sarankan untuk memakai timbangan digital. Yang pertama adalah saat menimbang ragi atau yeast. Nah, ini. Yang kedua, saat menimbang garam, teman-teman. Garam. Yang ketiga, saat menimbang bread improver atau pengempuk roti. Ya. 3 bahan ini, teman-teman, tolong kalau bisa teman-teman jangan menggunakan takaran sendok. Jangan menggunakan takaran apapun. Teman-teman sebaiknya menggunakan timbangan digital. Ya. Selama saya bekerja sebagai baker, 3 bahan ini selalu kita timbang dengan menggunakan timbangan digital. Kenapa? Karena 3 bahan ini, teman-teman, adalah bahan yang sangat sensitif. Bahan yang sangat berpengaruh pada mutu roti. Ragi atau yeast, garam, kemudian bread improver. 3 bahan ini, teman-teman, sebaiknya menggunakan timbangan digital. Sedangkan untuk bahan-bahan yang lainnya, teman-teman, ya, untuk bahan-bahan yang lainnya misalkan tepung, ya, gula pasir, susu bubuk, kemudian margarin, kemudian butter, ya, teman-teman bisa menggunakan timbangan jarum, ya. Tetapi harus melihat kapasitas dari bahan tersebut, ya. Kalau kapasitas timbangannya, bahan penggunaannya itu masih kapasitasnya itu di bawah 1 kilo, teman-teman menggunakan timbangan yang kapasitasnya itu jangan melebihi 2 kilo. Jadi timbangan nanti berfungsi sebagai timbangan untuk mencari skala on, teman-teman, ya. Misalkan margarin 200 gram, berarti itu 2 on. Margarin misalkan 400 gram, berarti itu 4 on. Dan kemudian yang lainnya, misalkan gula pasir, atau misalkan susu bubuk, ditimbang dengan timbangan jarum tidak masalah. Tapi dengan kapasitas on, teman-teman, ya. Jangan kapasitas kilo, ya. Kalau untuk tepung, nah ini, kalau untuk tepung teman-teman boleh menggunakan timbangan dengan kapasitas besar. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, sampai dengan 20 kilo atau 25 kilo. Bisa, teman-teman menggunakan timbangan dengan kapasitas kilogram. Proses yang ketiga, teman-teman, ya. Proses yang ketiga ini adalah proses pengadukan, ya. Pengadukan adalah sebuah proses yang sangat penting pada pembuatan roti, teman-teman, ya. Jadi faktor utama baik dan tidaknya roti ini pada proses pengadukan ini, teman-teman, ya. Untuk itu proses pengadukan ini harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati, ya, dengan menggunakan alat yang sesuai. Tentu kalau kita menginginkan hasil yang maksimal dalam proses mixing atau pengadukan, teman-teman harus menggunakan alat yang namanya mixer. Nah, mungkin nanti pada video-video berikutnya teman-teman akan saya ajak untuk mengetahui berbagai macam tentang mixer, ya, mulai dari mixer planetary, kemudian mixer spiral, mixer Dubrick roll, ya, semuanya nanti ada di dalam, saya kemas dalam satu video. Nah, teman-teman, pada saat proses pengadukan, ya, terutama takaran air, kemudian untuk mengurangi panas, ya, karena di situ terjadi proses gesekan antara adonan dengan mangkok mixer sehingga suhu adonan akan naik. Untuk mengurangi panas, teman-teman dianjurkan untuk menggunakan air es, ya, untuk menggunakan air es karena negara kita ini, Indonesia ini negara tropis, ya, negara panas. Jadi pada saat proses mengaduk, teman-teman dianjurkan untuk menggunakan air yang dicampur dengan es batu, ya, es batu. Nah, berapakah suhu yang sangat ideal untuk adonan, ya? Ada beberapa literatur, ya, ada beberapa literatur bahwa suhu yang paling bagus, yang ideal untuk roti itu adalah suhu 26 sampai dengan 28 derajat Celcius. Nah, ini. Loh, Pak, ini suhu ini dari mana kok bisa dikatakan 26 sampai 28? Suhu ini, ya, suhu adonan ini sudah diteliti oleh para baker,
ya. Para tukang roti dari dahulu sampai sekarang bisa disimpulkan suhu yang paling ideal 26 sampai 28 derajat Celcius. Bagaimana kita mengetahui suhu ini tidak terlalu panas atau normal? Tentu teman-teman nanti ada alat yang namanya termometer adonan. Nanti akan saya tunjukkan teman-teman, termometer adonan untuk mengetahui suhu adonan yang sesuai atau yang baik. Dan tentunya nanti pada saat proses mengaduk teman-teman akan melalui tahapan yang namanya pick up, clean up, development, kemudian ada final, ada let down, dan juga ada breakdown, ya. 6 kondisi itu adalah kondisi-kondisi step by step ketika kita mengaduk, ya. Teman-teman harus paham kondisi itu, ya. Di dalam salah satu video nanti akan saya bahas 6 kondisi itu, ya. 6 kondisi itu supaya teman-teman bisa menjiwai adonan, ya, bisa istilahnya menghasilkan adonan yang baik, ya. Setelah proses mixing selesai teman-teman, ya, adonan kita keluarkan dari mangkok mixer. Adonan kita keluarkan dari mangkok mixer, kita taruh di atas meja, kita lakukan istirahat yang pertama atau disebut juga dengan fermentasi yang pertama, teman-teman, ya. Jadi kita reskan, kita istirahatkan adonan ini ya kurang lebih 30 menit atau 20 menit supaya adonan lebih rileks, teman-teman, ya, supaya adonan lebih rileks. Dan nanti adonan ketika kita potong, ya, ketika kita potong melakukan proses scaling atau penimbangan adonan itu akan mudah dan adonan tidak akan pecah. Setelah adonan ini kita istirahatkan mungkin 20 menit atau 30 menit, ya, teman-teman silakan melakukan proses pemotongan atau penimbangan, ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau itu roti tawar, ya, kita timbang sesuai dengan berat yang sesuai dengan loyang, ya. Kalau itu roti manis kita timbang sesuai dengan kebutuhan. Biasanya roti manis itu timbangannya antara 50 gram sampai dengan 60 gram untuk roti manis bijian. Untuk roti-roti manis yang bentuknya besar itu sudah lain lagi. Nanti ada video yang akan teman-teman bisa pelajari tentang bagaimana cara mengukur adonan, ya, yang sesuai dengan besar kecilnya loyang. Nah, nanti ada satu video yang mengulas habis tentang resep atau rumus-rumus untuk menghitung berat adonan pada setiap model loyang yang berbeda. Setelah adonan kita potong, ya teman-teman, adonan kita bulatkan, ya. Adonan kita bulatkan, ini namanya proses rounding pembulatan, teman-teman, ya. Supaya apa? Manfaatnya ini supaya menghasilkan roti dengan kulit yang mulus, yang bagus, ya. Membentuk lapisan yang bagus di permukaan luar. Ini. Jadi proses rounding atau pembulatan sebelum adonan diisi ini sangat penting, teman-teman, ya. Sangat penting. Jangan sampai adonan masih berbentuk acak-acakan kemudian langsung diisi dengan bahan isi roti. Tentu nanti hasilnya tidak akan bagus. Rotinya tidak akan mulus. Setelah adonan dibulatkan, teman-teman, ya, setelah adonan dibulatkan, nah, teman-teman nanti akan melakukan proses fermentasi lagi. Fermentasi yang kedua, ya. Adonan kita biarkan dulu selama kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit. Supaya apa? Setelah proses pembulatan supaya adonannya nanti rileks, ya. Rileks, sedikit mengembang sehingga nanti pada saat proses pengisian roti akan bisa dilakukan dengan mudah, adonan tidak akan pecah, ya. Itu salah satu fungsi dari membulatkan adonan atau rounding, ya teman-teman. Nah, setelah proses fermentasi selesai selama 30 menit,
teman-teman bisa mengisi adonan roti itu dengan berbagai isi roti, atau kemudian kalau roti tawar ya dibentuk, digulung, dimasukkan di dalam loyang. Tapi untuk roti manis biasanya dilakukan proses pengisian. Ya, rotinya diisi, misalkan diisi coklat, ya, diisi pandan, kemudian diisi pisang, diisi keju dan lain sebagainya dengan berbagai bentuknya, ya, dengan berbagai bentuknya. Nah, proses pengisian ini termasuk proses yang ketujuh, teman-teman, ya, proses yang ketujuh. Untuk proses yang ke-8, teman-teman, yaitu proses fermentasi yang ketiga atau fermentasi yang terakhir. Nah, pada saat proses fermentasi yang terakhir ini, kalau teman-teman menggunakan kabinet pengembang atau kabinet proofing, ya, teman-teman bisa memasukkan rotinya di dalam kabinet proofing, ya, di dalam rak proofer, ya. Di situ nanti roti dibiarkan mengembang sampai maksimal, baru kemudian dilakukan proses baking atau proses membakar roti di dalam oven. Ya, di situ di dalam oven roti dimasukkan, ya, dipanggang sesuai dengan suhu yang dibutuhkan, teman-teman, ya. Kalau roti manis kisaran suhu 175-180 derajat Celcius. Kalau roti tawar kisaran 190, tergantung dari ovennya, teman-teman, ya. Nanti kita akan bahas berbagai macam jenis oven, mulai dari oven tangkring, mulai dari oven LPG, mulai dari oven listrik, semuanya nanti akan dibahas secara tuntas dalam video-video yang lain. Dan proses yang paling terakhir adalah proses finishing, ya, proses finishing. Maksudnya proses finishing di sini, teman-teman, adalah proses pendinginan setelah roti keluar dari oven, didinginkan, ya. Ada beberapa roti yang memerlukan proses finishing, misalkan roti dengan topping abon, ya. Roti misalkan dengan topping coklat, ya, dikasih buttercream, ditabur coklat, atau roti dengan topping coklat leleh kemudian ditabur kacang dan lain sebagainya. Semua proses akan dilalui pada proses akhir ini dan dilanjutkan dengan packaging atau proses pengemasan. Baik, teman-teman, itu tadi beberapa step by step, ya, pada saat kita membuat roti, ya, mengolah roti, ya, memproduksi roti. Ada 10 tahapan, ya, ada 10 tahapan yang harus kita lalui dengan cermat.